Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita belajar bahasa Indonesia kelas 12 tentang materi surat lamaran pekerjaan oleh Rin Hernawati. Tujuan pembelajaran dalam surat lamaran pekerjaan, peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Selanjutnya, materi pokok, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang berikutnya, apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama, tempat dan penanggalan surat. 2. Hal dan lampiran. 3. Alamat yang dituju. 4. Salam pembuka. 5. Pembuka surat. 6. Isi surat meliputi identitas pelamar, lampiran. 7. Penutup surat. 8. Salam penutup. Dan yang ke-9, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada sapaan kata ganti, pilihan kata dan struktur kalimat, lalu ejaan. Berikutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan, tempat dan penanggalan surat. Tempatnya adalah Bandung, penanggalan surat tanggal 2 ya, bulan Agustus tahun 2017. Selanjutnya, alamat yang dituju, YTH atau yang terhormat. Di sini menggunakan singkatan ya, maka di situ menggunakan tanda titik. Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 Jakarta Selatan. Perhatikan, untuk penulisan jalan ini tidak boleh disingkat ya. Nah, maka di situ menggunakan kata jalan, tidak boleh JLN, titik, itu salah ya. Kemudian PT, perhatikan, untuk penulisan PT harus menggunakan kapital karena di situ merupakan singkatan, tetapi tidak boleh menggunakan P.T. salah ya. Jadi di situ tidak boleh menggunakan tanda titik ya, seperti GBHN, PGRI itu tidak menggunakan tanda titik ya. Kemudian untuk nomor di sini ini seharusnya tidak menggunakan nomor ya, langsung jadi Jalan Jenderal Sudirman 3 Jakarta Selatan, begitu ya. Nah, selanjutnya, hal dan lampiran surat. Hal yaitu mengenai lamaran pekerjaan, perhatikan untuk huruf besar dan huruf kecilnya. Lalu lampiran ya, yaitu satu berkas. Selanjutnya, nah, atau seperti ini ya. YTH Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, Jakarta Selatan. Jadi di situ tidak menggunakan nomor ya. Perhatikan itu NO itu salah ya. Seharusnya Jalan Jenderal Sudirman 3, Jakarta Selatan. Salam pembuka ini menggunakan kalau umum dengan hormat, kalau orang muslim Assalamualaikum ya. Nah, ini bagi orang muslim, kemudian yang menerima orang muslim yaitu boleh menggunakan Assalamualaikum. Tapi pada umumnya, untuk umum ya, itu dengan hormat. Selanjutnya, pembuka surat berdasarkan iklan, perhatikan, sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Indo Sukses seperti yang termuat pada harian Kompas tanggal 24 Juli 2017,
Saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Nah, kata ganti saya ya, karena ini merupakan surat lamaran ya, resmi tapi pribadi ya. Jadi tidak menggunakan kata kami ya. Kata kami itu menunjukkan kelompok ya, karena ini individu. Kemudian di situ bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses itu merupakan tujuan ya. Kemudian di situ PT Indo Sukses itu merupakan rujukannya ya, dari itu. Selanjutnya identitas pelamar. Perhatikan dalam penulisannya, mengenai diri saya, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan akhir, alamat, telepon, email, status ya, diawali dengan huruf kecil karena masih ikut alinea di atasnya. Kemudian setelah tanda titik 2, Vika Rahmita Sari ya. Di situ dari Ciamis dan seterusnya itu menggunakan huruf besar kecuali pada email ya. Ya, itu belum menikah gitu ya, itu dua-duanya itu menggunakan huruf kecil. Ya, paham ya? Berikutnya pada lampiran sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ya, ini harus jujur ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, ini sesuai dengan lampiran yang akan dilampirkan, apa yang dimiliki oleh kalian dan apa yang jadi harapan dari PT tersebut. Selanjutnya, penutup surat dan salam penutup. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Titik. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Titik ya. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Titik ya. Bapak Ibu itu merupakan sapaan ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata perhatiannya. Nya di sini adalah menunjukkan orang ketiga. Orang ketiga itu dia ya. Iya begitu. Jadi tidak boleh. Kemudian di situ hormat saya, kemudian tanda tangan, nama yang melamar siapa ya. Ya. Berikutnya nih, tadi adalah bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Ini perhatikan yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Tadi yaitu sudah dijelaskan di atas tadi. Yang pertama adalah identifikasi lengkap dari pelamar, lalu posisi yang dikehendaki yang dilamar, lalu riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, ini bila ada, kemudian kemampuan lain atau keahlian tambahan yang dimiliki, kemudian referensi, ini bila ada ya. Referensi ini mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ya. Perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran tidak harus selalu ditulis tangan. Ya, boleh diketik ya. 2. Jika surat lamaran ditulis tangan, tulis surat lamaran di kertas, folio bergaris ya. Tulisan harus jelas, bersih dan tidak ada coretan maupun bekas tip X. Nih, perhatikan. Yang ketiga, surat lamaran harus diikuti dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Selanjutnya, pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Ya, tadi sudah disampaikan. Berikutnya, pelamar menyebut pemimpin instansi dengan Bapak atau Ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Yang terakhir, calon pelamar harus sudah memiliki KTP. Nah, ini perhatikan untuk surat lamaran pekerjaan ini ya. Ini kalian bisa melihat di dalam buku paket ya. Bahasa Indonesia kelas 12 ya, di situ sudah ada. Ini saya mengutip dari situ. Nah, nanti kalian bisa melihat di perpustakaan atau pinjam di perpustakaan, di sana banyak sekali. Nah, itu ya. Jadi contoh lamaran pekerjaan, kemudian ini pengertian dan fungsi surat lamaran, ini sudah ada semuanya di situ. Nah, itu diperhatikan. Kemudian struktur surat lamarannya itu sudah ada. Nah, ini ya, perhatikan.
Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu terbagi atas 2 bagian ya. Yang pertama itu adalah tesis ya, ini perhatikan untuk tesis ya. Jadi di situ dari tempat penanggalan surat ya sampai pada identitas ya, atau nama, adapun kualifikasi diri saya itu sampai alamat ya, sampai pada nomor HP apabila dicantumkan, itu merupakan tesis. Kemudian selanjutnya adalah argumentasi nih di dalam sampai pada tanda tangan, itu merupakan argumentasi. Nah, itu 2 hal yang harus diperhatikan dalam struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, aspek kebahasaan tadi sudah disampaikan. Nah, ini hanya tambahan ya. Jadi aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada 1, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. 2, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. 3, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 4, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Dan yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa seperti penulisan unsur hal ya, kemudian unsur hal, tempat tanggal ya, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini ya, ini kaitannya dengan surat atau kurikulum vitae ya, atau riwayat hidup ya. Ini jadi surat lamaran itu dipisah dari riwayat hidup. Jadi ada surat lamaran sendiri 1 lembar, kemudian di berikutnya adalah surat daftar riwayat hidup ya. Ini untuk daftar riwayat hidup juga harus jujur. Nah, ini perhatikan untuk contohnya, nanti di dalam buku itu sudah ada. Ini saya ngutip ya, perhatikan. Dan selanjutnya isi dan sistematika surat lamaran ya, ini. Nah, sistematika tempat tanggal pembuatan surat itu apa, kemudian lampiran dan hal itu apa, alamat surat ya yang mana. Nah, ini bagian-bagian yang mana nanti kalian dalam hal tugas ya, itu kalian untuk menganalisisnya. Nah, ini hanya contoh ya. Ini bagian mana di dalam buku paket itu sudah ada semuanya. Di dalam buku PR Bahasa Indonesia Intan Pariwara juga ada ya, itu kalian juga untuk referensi. Nah, ini contoh iklan ya, lowongan pekerjaan. Ini di koran Suara Merdeka banyak sekali, kalian bisa mencari di sana, bisa juga mencari di internet gitu ya, Google ya. Nah, ini rujukan saya. Nah, saya mengambil dari buku-buku bahasa Indonesia kelas 12. Nah, itu saja. Nah, apabila saya dalam menyampaikan ini ada kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.